Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Masa Depan Gerakan Ahmadiyah Lahore, yang ini disampaikan atau diuraikan oleh Nasir Ahmad dari kota Lahore, Pakistan. Yang ini diuraikan oleh Syuyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore, DKI Jakarta. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bacakan kembali syair pendiri Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Syair dari pendiri Gerakan Ahmadiyah Lahore, Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad. Syair itu berbunyi, di langit gempar karena kebenaran akan terhampar. Para malaikat nan kudus akan turun ke hati orang-orang tulus. Hati bangsa Eropa yang lapang memandang Islam. Nadi orang yang mati berdenyut kembali menggetarkan kehidupan. Orang-orang yang cerdas menjauhi agama Trinitas. Mereka berbalik merubung sumber Islam. Bunganan indah telah mekar di taman umat ini. Semilir angin pagi menyebarkan wewangian di sana sini. Aku merasakan kehadiran Yusuf atau kebangkitan Islam. Engkau boleh menyebut gila, tetapi aku tetap menantinya. Bisa dibayangkan bait-bait seperti ini ditulis oleh orang yang bisa berbahasa Inggris. Tetapi siapakah yang teramat yakin bahwa waktunya sudah kian dekat ketika Islam berkembang di dunia barat? Pendiri Gerakan Ahmadiyah Lahore tidak hanya yakin bahwa Islam akan mencapai keunggulannya di dunia barat, tetapi beliau juga benar-benar yakin bahwa tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan modern, dan lebih dari itu hakikat ajaran kehidupan yang Islami dan kemajuan umat manusia akan berjalan seiring, bergandeng tangan. Beliau mengatakan, di zaman ini pertentangan keras sedang berkecamuk antara kekuatan agama dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Katanya, serangan hebat ilmu pengetahuan itu akan membuat agama paling tidak akan mengkhawatirkan dan merisaukan hati
seperti. Dalam pertentangan ini harus diingat bahwa Islam tidak perlu kompromi dengan kekuatan musuh seperti telah jatuh dan takluknya musuh-musuh Islam. Di dalam pertentangan itu pun sebagaimana telah diperlihatkan dahulu, para musuh Islam akan segera ditaklukkan secara terhina dan Islam akan menang di atas sekalian kekuatannya musuh. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karenanya serangan hebat ilmu pengetahuan tidak peduli apakah ia menggunakan senjata termodern apapun untuk menyerang, semua itu akan kalah. Semua itu akan kalah. Saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena saya telah dianugerahi ilmu keagungan Islam. Dengan penuh keyakinan bisa saya katakan bahwa Islam bukan hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan hebat ilmu pengetahuan modern, namun juga akan membuktikan segala kepalsuan ajaran para lawannya. Sungguh Islam tidak perlu takut terhadap serangannya ilmu pengetahuan modern ataupun serangan ajaran filsafat yang mutakhir. Hari-hari kemenangannya sudah begitu dekat di tangan dan saya telah melihat tanda-tandanya di langit. Kemenangan ini adalah kemenangan rohani, kekuatan ilahi, kekuatan Islam akan melemahkan kekuatan ilmu pengetahuan yang palsu sehingga begitu rupa dan akhirnya akan menenggelamkannya. Tuhan Yang Maha Kuasa sendirilah mu'alim kapal ini. Dia akan selalu mengemudikannya dengan mantap di atas ombak dan gelombang lautan, karena dia telah menjanjikan di dalam Quran suci, kamilah yang mewahyukan itu dan kami akan menjaganya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendiri gerakan Ahmadiyah Lahore Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menginginkan para pengikutnya agar memiliki iman yang hidup, iman yang hidup kepada Allah yang Maha Hidup. Lalu beliau menasihati mereka agar berusaha lebih dekat lagi kepadanya, yakni kecintaan dan kasih sayangnya supaya menjadi petunjuk dan pelindung. Beliau mengatakan betapa rugi seseorang yang tidak menyadari bahwa ia mempunyai Tuhan
yang maha kuasa mengontrol segala sesuatu di dunia ini. Surga kita dan segala kenikmatan yang hakiki terletak pada pengabdian kita kepadanya. Saya telah melihatnya dan setiap keindahan ada padanya. Ini adalah kekayaan yang sangat berharga yang didambakan sekalipun dengan pengorbanan hidup seseorang. Ini adalah permata yang tidak ternilai harganya, mahal harganya, melebihi harga diri seseorang. Saya ulangi lagi, betapa rugi. Bergegaslah menuju ke sumber ini. Ia akan memberimu hidangan sumber kehidupan. Inilah yang akan menyelamatkanmu. Apa yang harus kuperbuat dan apakah aku harus menekankan kabar gembira ini di hati orang? Haruskah aku meniup trompet keras-keras di hadapan publik agar memberitahukan bahwa inilah Rob mereka? Obat apakah yang harus aku berikan untuk menyembuhkan ketulian mereka agar mereka bisa mendengar? Jika Anda menjadi hamba Allah Ta'ala yang tulus dan terus memeliharanya, Allah Ta'ala akan selalu ada di sisimu. Kamu akan tidur setenang dan Allah Ta'ala menjaga. Kamu akan menjaga kamu dan akan menghancurkan rencana jahat musuh kamu. Saya tidak dapat melindungi kamu dari barang-barang duniawi, tetapi saya nasihatkan kepadamu, janganlah meletakkan iman kamu di dalam barang-barang itu. Janganlah kamu meletakkan imanmu di dalam barang-barang itu, karena Allah Ta'ala pencipta semua itu. Jika kamu mempunyai mata, maka dapatlah melihat diri kamu sendiri bahwa Allah sendirilah Tuhan yang sejati itu, dan segala sesuatu selain Dia tidak berharga dan tidak berguna sama sekali. Demikianlah kita akhirkan dahulu risalah ini dan kita sambung pada risalah-risalah yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.